Jadi dalaman materi itu ada di KD. Jadi KD lah yang menjadi pegangan Bapak Ibu. Nah itu tujuan. Jadi yang pertama tujuan, kedua materi. Kemudian kalau dapat materinya, kalau tidak salah itu contoh format RPP itu ada di halaman 100. Nah, kita di situ ada format RPP 1 lembar. Ada format RPP lengkap. Nah, jadi kita pakai supaya apa? Supaya rincian kegiatan Bapak Ibu itu nampak atau muncul. Ini supaya bisa. Betul enggak halaman 100 ya? Nah, ini udah saya dapat. Halaman 100 Bu. Iya. Betul, halaman 100. Ya, halaman 100 ya. Nah, jadi syarat di IPK itu kata kerja itu dengan jadi behaviornya dengan materi saja, sedangkan syarat PP harus ada A, B, C, D. Nah, ternyata A, B, C, D ini pun dia menggunakan pendekatan saintifik, misalnya yang 5 langkah itu M, mulai dari mencoba, ya, mencari, membuat pertanyaan sampai dengan mengklasifikasi, sampai dengan mengkomunikasikan. Jadi kemampuan. Nah, tapi nampaknya dalam pengalaman kalau lihat pun RPP-nya kawan-kawan yang sudah melakukan pelatihan di pengembangan guru itu pun tidak ini. Tidak nampak aplikasinya di dalam PTK dalam RPP mereka. Bahkan ada yang bervariasi macam-macamnya. Syaratnya katanya yang ada conditionnya. Itu apa? Apa Pak Armandin? Kalau syarat PP itu ada adanya audien. Kalau audien boleh pakai nama peserta didik, tapi yang ya. Jadi syaratnya itu ada audien, ada B-nya behavior, ada condition. Condition itu artinya kondisi atau fasilitas kondisi yang disediakan oleh guru untuk memberikan atau untuk memfasilitasi siswa memahami materi. Nah, ada degree. Nah, degree itu artinya ukuran keberhasilannya, ya. Nah, jadi jangan sampai lupa. Nah, kalau jadi walaupun susunannya itu bisa terbalik, conditionnya dulu dibuat. Misalnya melalui pendekatan saintifik, atau dengan model PBL, dengan model discovery learning. Model itu kalau di modul ada 4 ya. Model PBL, satu lagi kooperatif, learning, kooperatif, inquiry itu berarti menggali. Nah, jadi kooperatif itu pembelajaran dengan membangun kerjasama, kooperatif learning. Nah, jadi kalau seandainya conditionnya seperti itu, maka harus dimunculkan dalam kegiatan inti. Nah, nanti yang akan dikoreksi oleh dosen maupun pamong, bagaimana condition ini muncul di kegiatan inti. Jadi harus misalnya dalam kegiatan inti kalau divariasikan dengan pendekatan saintifik, misalnya dengan kolaborasi menggunakan pendekatan saintifik, modelnya kolaborasi
Nah, berarti siswa berkolaborasi dalam kegiatan inti itu apa? Kita mikirkan kalau berkolaborasi itu bisa dia bersama-sama mengerjakan tugas, bisa membentuk kelompok, ya kan? Nah, dan di kalimatnya misalnya guru membuat kelompok dan menyerahkan ataupun membagikan membagikan LKPD. Nah, kemudian menunjukkan, mengkondisikan lagi, menunjukkan video kepada siswanya. Jadi intinya conditionnya itu ada pada kegiatan inti. Kalau discovery learning, model belajar menggali, lewat apa mereka menggali? Jadi yang harus kita tanyakan apa? Sediakan kepada anak informasi lewat internet, tentu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Karena waktunya cuma 30 menit, Bapak Ibu jangan banyak menghabiskan waktu di kegiatan pembukaan. Nah, cukuplah ini memberi salam atau guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, tapi jangan dirinci. Masuk ke kelas, guru memulai dengan memberi salam. Kemudian yang kedua, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa dan siswa bersepanjang benar. Jadi gunakan bahasa yang singkat sehingga RPP Bapak Ibu tidak terlalu jelimet. Jadi guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa bersama. Jadi cerita prakteknya nanti nyuruh siapa, enggak apa-apa, tapi kalimatnya singkat. Nah, kemudian materi juga begitu. Biasanya nih ada materi. Jadi setelah TP selesai, kita masuk ke materi. Materi itu adalah pokok materi. Jangan materi dikopas masuk situ semua. Nah, biasa yang cerita sejarah itu jadi materinya bisa 2-3 halaman di situ atau 2 halaman biasanya. Nah, di bagian RPP Bapak Ibu itu buat saja pokok-pokok materi. Misalnya kalau kita bercerita sejarah, misalnya materinya ada yang terkait sejarah, apanya dari sejarah itu? Kisah masa kecilnya kah? Kemudian atau kelahirannya pada awal perjuangannya. Terus yang ketiga apa? Nah, nanti yang panjang-panjang itu rinciannya bisa dilampirkan, baru ditulis di ujung materi itu, bisa lihat lampiran supaya tidak mengganggu RPP Bapak Ibu. Jadi pokok-pokoknya, kalau rukun sholat disebut saja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti penjelasannya. Nah, terus kalau syarat sah wudu, misalnya syarat sah wudu dan yang membatalkan wudu, nah tulis pokok-pokoknya. Syarat sah wudu 1, 2, 3, yang membatalkan wudu 1, 2, 3. Nah, jadi pertimbangkan waktu. Itu materi. Jadi materi itu Bapak Ibu kembangkan dari yang ada di tabel itu, atau ada ayat yang misalnya surah apa gitu, misalnya Al-Hujurat ayat 13 tentang apa, terus hadis tentang apa. Kalau perlu ada hadis, ada maknanya. Itu materi. Ketiga, apa ya? Yang ketiga, bagian ketiga itu tentu saja KI di awal itu, yang pertama jangan lupa di awal itu adalah identitas setelah mata pelajaran kelasnya, pokok materi pokoknya, waktunya. Jadi waktunya nanti dibuat adalah 30 menit.
kemudian masukkan KI-nya sampai 4, kemudian masukkan KD-nya, baru KD itu diuraikan. Nah, nanti ada ibu contoh kirim yang punya Bu Nupus kirim. Nah, tadi IPK ya, indikator pencapaian kompetensinya, masukkan TP-nya, masukkan, disusun TP-nya. Nah, kemudian materi itu pokok-pokok materinya saja. Nah, yang model, kemudian pendekatan, tambah metode. Nah, kalau tiga-tiganya masuk itu berarti satu model pembelajarannya titik 2, misalnya discovery learning. Atau pendekatan dulu, pendekatannya adalah scientific approach. Nah, metodenya mau dimasukkan, silakan. Atau langsung masukkan metodenya saja pun boleh. Yang penting intinya ada di dalam apa tadi? Kegiatan media pembelajaran. Ada dalam kegiatan yang conditionnya itu. Nah, kemudian F-nya itu media, alat, dan sumber belajar. Nah, media pembelajaran mau menggunakan apa? Bapak Ibu yang kemarin disuruh membuat media video ya. Kalau Bapak Ibu, nah, kemarin diajarkan membuat video. Kalau Bapak Ibu nggak bisa membuat atau memotong, saya kira Bapak Ibu boleh minta bantuan orang lain. Karena kalau kita maksakan diri salah-salah, bagus kan itu punya kawan-kawan yang IT, yang paham komputer. Nah, minta dia juga tidak apa-apa, cuman kasih tahu nanti yang potong mana gitu. Jadi supaya, karena Bapak Ibu ini kan memasuki kegiatan ujian, nah jadi harus bagus lah namanya ya. Jadi tidak haram kok kalau minta bantuan orang lain. Cuman kemarin itu Pak Budi itu memberikan pelatihan karena kebetulan waktu ujian terakhir itu, ujian PPL terakhir itu Pak Budi kebetulan yang dibimbing Pak Dekan itu yang salah. Nah, jadi ada videonya itu, begitu dikeluarkan videonya itu miring. Nah, itu mungkin peletakan kamera ya. Jadi kita tidak usah memaksakan lah, bolehlah kita minta, namanya juga kalau kita tidak bisa boleh minta orang yang lebih tahu. Nah, media itu apalagi mungkin ya, Bapak Ibu menggunakan media video, Bapak Ibu juga menggunakan adanya PowerPoint kah. Tapi ingat, penggunaan media harus Bapak Ibu hitung betul. Harus kita hitung belum waktu penggunaan medianya berapa lama. Jangan lama-lama, nanti habis Bapak Ibu menjelaskan. Kemudian alat. Kalau alatnya menggunakan infocus kan. Enggak mesti media itu Bapak Ibu bisa menggunakan media gambar yang ditempel, misalnya karena sekolahnya luar biasa jauh, misalnya menggunakan gambar tempel, menggunakan media langsung alam siswa, misalnya tentang seperti gambar Pak Said ini misalnya kan, backgroundnya itu bisa digunakan sebagai media untuk mengenal ciptaan Allah di alam. Jadi Bapak bisa mengatakan diberikan gambar-gambar atau apa namanya diapragma misalnya tentang ini siswa ada. Jadi conditionnya itu. Saya kira banyaklah nanti yang bisa digali dari informasi Bapak Ibu, bukan orang-orang muda.
Kemudian sumber belajar. Nah, ini yang sering-sering sumber belajarnya ini kadang-kadang yang pengalaman itu kadang-kadang sumber belajarnya itu Bapak dan Ibu guru ini menggunakan buku siswa, ya, buku guru. Nah, berikanlah misalnya kalau Al-Quran ya Al-Quran. Jadi nama pengarangnya misalnya Departemen Agama, Al-Quran, penerbitnya, tempat terbitnya, kalau halamannya yang kalau enggak pun cukuplah tempatnya. Nah, atau mungkin ada informasi yang menggunakan e-book apa? Misalnya pedoman guru agama, nah, dalam bentuk e-book, elektronik dari materi dari internet. Nah, itu F. Nah, F itu biasanya dia simpan yang di halaman 100 itu kalau nggak salah dia simpan belakang. Nah, ini kita naikkan ke depan ya. Nah, untuk media sumber belajar itu. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, ada yang ingin ditanyakan dulu satu step ini? Silakan. Kalau media belajar, ya. Media pembelajaran ini kalau media sebagai sumber belajar. Media pembelajaran dalam RPP, Bang. Iya. Medianya seperti tiga warna itu masukkan ke media juga, Bang. Jangan. Segala papan tulis, spidol, tidak usah dimasukkan karena barang itu adalah barang yang menjadi syarat yang harus ada dalam kelas. Oh, iya. Tak ada. Jadi yang namanya sekolah tidak ada yang tidak ada papan tulis, tidak ada yang tidak ada spidol, penghapus. Jadi yang barang-barang itu tidak usah dimasukkan. Media ini maksudnya yang terkait dengan materi ajar Bapak. Kan ada tuh betul RPP, segala papan tulis, segala spidol, zaman dulu tuh kapur tulis, masukkan semua itu enggak usah. Nah, itu syarat adanya kelas, sehingga kelas itu berbeda dengan kamar tidur, berbeda dengan dapur. Kalau syaratnya dapur ada panci, ada kuali. Nah, Ibu Asia. Nah, jadi kalau kelas itu harus ada papan tulis, jadi tak usah kita masukkan di LPP kita. Udah terlanjur gimana Bu kemarin salah dimasukkan? Iya, enggak apa-apa. Yang udah terlanjur enggak apa-apa, tapi boleh kalau boleh bisa tuh, Bu. Boleh. Silakan upload ulang saja yang belum dinilai, tak apa-apa. Minimal RPP 23 kan belum saya nilai. RPP 1 pun belum saya mulai nilai karena kemarin masih ada pertemuan dengan kita. Jadi tidak usah dimasukkan yang gitu-gitu. Jadi media yang betul-betul digunakan oleh Bapak Ibu untuk memperjelas materi. Jadi cerita media ini adalah alat yang bantu guru memperjelas materi. Nah, kalau Ibu mengajarkan misalnya tentang wudhu, apa video Upin, apa video Umar Hana, atau video apa, misalnya yang contoh wudhu, misalnya kan untuk kelas bawah. Atau misalnya gambar tempel, tentang wudhu. Jadi media yang betul-betul, jadi kuncinya media yang dipakai memperjelas pesan. Kalau Ibu pakai video, Bapak pakai video kan papan tulisnya tak terpakai, spidol tak terpakai. Makanya tak usah masuk lagi ya. Jadi itu perlengkapan kelas.
Itu alat yang membedakan antara kelas dengan ruang guru. Kalau ruang guru kan tidak ada spidol apa dan tulis, yang ada adalah papan informasi tentang guru. Ya, Bu. ya. Satu lagi Oke. Bu, LKPD itu masuk lebih ya lah Bu. LKPD. Oh ya, LKPD betul. Nah, cuma LKPD kemarin itu, dan nanti kalau Bapak Ibu memberikan LKPD berarti itu masukkan media LKPD. Nah, LKPD-nya itu kemarin tuh ada yang saya kritisi karena ini adalah latihan membuat LKPD. Jadi kan mesti harus ada KD kita masukkan supaya jelas. Nah, nanti dalam pelaksanaannya ujian nanti itu tidak perlu. Nah, tapi kalau diminta nanti dengarlah nanti ya dari pamong Bapak Ibu apa perlu dimasukkan. Yang jelas perintahnya LKPD itu karena lembar kerja siswa yang bekerja, siswa melakukan apa? Tanya kepada kita buat LKPD ini untuk membantu guru ngapa? Oh, misalnya yang kita buat itu adalah untuk mengerjakan proyek, ada kolaborasi. Nah, maka apa yang harus tahapan-tahapan yang harus dilakukan siswa sebelum mengerjakan dijelaskan dulu di dalam petunjuk. Jadi ada petunjuk misalnya buat kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang, 3 garis 4 saja, singkat-singkat. Kemudian tentukan ketua. Setelah itu baca apa yang disuruhkan, atau misalnya Bapak Ibu sudah menyediakan konsep-konsep dalam kertas kerja, nah dibacalah, kemudian yang lain menerima, kemudian kerjakan. Isilah misalnya komentarkah, apakah kerjakah, bentuknya proyekkah, kan bisa proyek. Nah, dia mengerjakan sesuatu, bisa juga menjawab soal, bisa juga mendiskusikan apa dalam LK itu. Yang jelas perintahnya yang kurang kemarin itu nampaknya perintahnya, bahkan ada yang tidak membuat perintah. Nah, LKPD itu juga media. LKPD itu bisa diberikan dalam kegiatan pembelajaran, bisa diberikan setelah, dan dia merupakan mungkin untuk persiapan pembelajaran berikutnya. Kalau misalnya ngajar sekarang ini Bapak sudah meminta siswa membawa LKPD, misalnya pembelajaran ini hari ini adalah kelanjutan materi kemarin. Anak-anak, kemarin Ibu sudah membagikan LKPD, apakah semuanya membawa LKPD itu? Nah, itu semacam persepsi. Jadi membuat tautan materi yang hari ini dengan yang kemarin. Nah, makanya berarti disampaikan pada kegiatan pendahuluan. Karena ada hubungannya dengan kegiatan kemarin, misalnya ada tahapan ini pembelajaran tahap 2. Hari ini kita akan melanjutkan, jadi waktu video pembelajarannya Bapak menyampaikan, ini kan ada video pembelajaran, ada video sumber belajar. Kan Bapak Ibu harus buat 2. Nah, video sumber belajar itu untuk menjadi sumber siswa belajar. Video pembelajaran adalah rekaman Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Boleh juga kalau memungkinkan bisa di sekolah silakan, mau di tempat tertentu siswanya ya 5 orang maksimal boleh, atau Bapak Ibu kalau yang terjangkau mungkin melakukan online begini, nah dibutuhkan. Paham kira-kira? Waktunya ingat, tidak usah panjang-panjang, nanti itu pas-paskan saja 30. Kalau kepanjangan dipotong, jadi nanti diberi penjelasan, ada video untuk pengerjaan tugas misalnya. Ya.
Kalau muridnya cuma 3, Bu. Boleh, enggak apa-apa. Berarti yang repotnya itu kalau muridnya 3 membentuk kelompoknya. Nggak pakai kelompok, pakai per orang ya. Oh iya boleh. Atau per orang seolah-olah gini. Jadi nanti itu pre-memorinya. Siswanya cuma 3 orang, seolah-olah siswa 3 itu 6 orang. Nah, jadi Iya. misalnya si A, Bu Ida ini misalnya ketua kelompok A, Bu Asia ketua kelompok B, Bu Mariam ketua kelompok C. Nah, siswa 3, tapi seolah-olah dia bekerja dalam kelompok. Anak-anak, kalian ini seolah-olah buat menjadi kelompok, ada 3 kelompok atau ada 2 kelompok, yang satu 2, yang satu sendiri gitu kan. Nah, nanti kalian kerjakan waktu untuk bekerja dalam kelompoknya. Ini adalah bagian dari kolaborasi. Kegiatan kalian akan Ibu menilai sebagai sikap sosial tentang kerjasama dan tanggung jawab. Nah, kerjakan sebaik-baiknya karena kalian akan dinilai. Ya. Jadi ya kita tuh harus bermain-main dikit lah. Karena apa? Karena tuntutannya. Karena tuntutannya begitu. Bu, Ya. kalau kemarin tuh kan saya udah buat tuh videonya, Bu. Jadi yang tugas pertama tuh LKPD-nya itu mereka sendiri yang bikin, maksudnya kayak bikin kolom gitu, Bu, mengelompokkan sholat munfarid dan sholat berjamaah tuh mereka yang bikin di kertasnya itu dari mereka. Kalau yang tugas Kelasnya kelas 8. oh kelas 8. Enggak apa-apa. LKPD itu sebenarnya bagusnya kolom-kolomnya disediakan oleh guru. Jadi maksudnya yang disediakan oleh siswa itu kelasnya, LK-nya berbentuk apa? Itu sebenarnya cuman untuk awal-awal pembelajaran sih, Bu. Mau ngelihat kesiapan mereka kan pertama saya jelaskan sebentar tuh sholat sunnah itu begini, ada yang sholat sunnahnya tuh ada yang munfarid, ada yang berjamaah, kan mereka udah terbiasa sedikit banyak udah tahu lah kan sholat sunnah itu kan macam-macam. Jadi saya suruh mereka buat kelompok, 2 kelompok, terus satu kelompok itu 6 orang, mereka berdiskusi lah tuh mana yang termasuk munfarid, mana yang termasuk berjamaah, 5 macam. Mereka sendiri yang bikin garis-garis pakai buku sendiri, gitu, Bu. Sekok dikasih materi Bu menjelaskan. Saya pakai Kalau bisa enggak usah menjelaskan dulu. Enggak menjelaskan, hanya menyebutkan ya. Ya, jadi seolah-olah anak-anak pada hari ini kita akan mengenal tentang pembagian sholat misalnya, ya kan, ada yang munfarid, ada yang ini. Nah, sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah jamaah. Nah, di buku kalian juga sudah ada dijelaskan. Nah, hari ini cuman Ibu pengen kalian bekerja sama. Nah, masing-masing membaca bukunya, kemudian mengisi kolom yang sudah Ibu sediakan. Kalau bisa disediakan kolom yang Ibu sediakan di LK kalian itu, jadi menyebutkan di situ, tulis yang kelompoknya apa, yang kelompoknya apa. Iya, kayak gitu kemarin, Bu. Cuman bedanya mereka yang garis-garis sendiri mungkin. Ini saya lupa buat, saya cuman buat untuk yang tes akhir aja. Iya. Nah, tapi kalau bisa itu ada di kegiatan inti, bukan di kegiatan awal. Nah, udah buka PowerPoint tuh jelas sedikit, baru mereka sedikit. Ya, jadi siswa bekerja dalam kelompoknya untuk menjawab atau untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam LK. Oke, bagus. Ada lagi? Nining, Bu. Oh ya. Siapa dulu? Nining dulu Pak saja. Baik, Bu.
Tadi saya kan jam 7 udah coba masuk kelas praktek, Bu. Ya. Ini masalahnya yang di LKPD nih, Bu. Ya. Siswanya tuh saya suruh mencari hukum bacaan mat tobi'i pada surah Kelas 7, Bu. Ya. Surah Ar-Rahman ayat 33 dan surah Al-Mujadalah ayat 11 itu tentang ilmu bacaan. pendidikan. Iya, hukum bacaan yang saya suruh itu mencari hukum mat tobi'i. Nah, di situ saya di Tema, LKPD. bentar. Tema ibu ini KD-nya apa? KD-nya Ingat KD ya, nggak usah lepas dari Iya. KD. iya, memahami makna Quran surah Al-Mujadalah. Ya. Artinya memahami makna Quran ya. Iya. Berarti sikapnya juga menghayati minimalnya makna surah itu atau mengamalkan makna surah itu. Oke. Ya. Kemudian di situ ada tentang masalah hukum bacaan mat. Nah, jadi yaitu mat tobi'i. Nah, di LKPD-nya tadi saya coba itu cuma siswanya itu agak lama banget ngerjakannya. Jadi Ya, ada sedikit bosan saya menunggu. Nah, jadi untuk mensiasatinya biar agak cepat sedikit gitu, gimana Bu kira-kira mungkin solusinya? itu diputar kali, jangan dia yang mencari, tapi mungkin ibu tampilkan ayat itu dalam LK-nya, kemudian minta mereka menggaris saja. Nah, menggaris ayat yang menunjukkan ini mat ini, mengasih tanda. Misalnya kalau mat tabi'in dikasih tanda hijau atau dikasih tanda A. Iya. Yang mat satunya menunjukkan. Iya, mat tobi'i pada surah Ar-Rahman dengan surah Al-Mujadalah. Iya, surahnya maksud saya ibu deskripsikan di LK. Kemudian meminta siswa untuk menandai mana yang berbunyi mat tabi'in dan mengucapkannya dan melafazkannya. Jadi Secara dia langsung. lihat ya secara langsung dia kasih tanda saja dan melafazkannya. Terus mungkin di situ juga nanti memaknainya. Apa makna ayat yang dibaca tadi? Kan waktunya singkat. Jadi jangan ibu suruh cari, dia cari buka Qurannya lama, karena saya yakin tidak semua kelas level itu bisa membaca Quran. Iya, benar Bu. Ya, nah kondisinya pasti ibu bosan lama. Kan Iya. ini ibu ujian, teksnya ibu sediakan, ya. Nah, baru perintahnya nanti dibuat di atas temukan. Jadi udah dibuat identitasnya sudah dibuat di atas itu, belajar tentang apa, materinya sudah ini dikaitkan dengan apa gitu ya. Nah, pesannya itu yang penting. Pesan dalam KD itu jangan sampai tidak dapat. Iya. Nah, jadi itu tadi disediakan mereka cukup saja memberi garis, kemudian menyebutkan secara fasih. Bisa ke menyebutkan secara fasih kelas itu? Kelas 7. Sebelumnya sudah dikasih contoh dulu, habis contoh pada potongan-potongan ayat yang lain. Oke, udah, oke, ya saya potong. Oke. Ya, kalau dia contohnya berarti dia melafazkan. Malah kalau bagus ada beberapa ayat, 3 ayat kan gitu. Nah, masing-masing mereka itu satu. Nah, udah itu kita tanya anak-anak maknanya apa? Nah, perintahnya yang terkandung dalam ayat yang kamu atau potongan ayat yang disebutkan tadi atau ayat tadi apa? Jadi sampai diskusi bagaimana sih harus mengamalkan ayat itu, kan jadi dapat
TPK di indikatornya itu mungkin sampai menguraikan makna dan atau membuat kesimpulan dari surah Al-Mujadalah. Ya. Jadi jangan lama-lama Bu, nanti waktunya kelamaan. Iya, jadi saya bosan Ibu ibu bilang waktu. Jadi kan kalau itu kan Ibu ngopi saja, ayat itu masukkan ke dalam LK-nya. Iya, sudah tadi dulu, cuman nunggu durasinya itu gimana, pikir saya mensiasatinya gitu biar cepat gitu. Iya. Jadi Ibu putar balik biar guru yang menyediakannya, jadi anak-anak tinggal memberi tanda saja. Nah, terus nanti diulang anak-anak, kemudian dikasih kisah. Nah, setelah selesai itu, nah jadi ayat ini bercerita bahwa Allah meminta kita untuk apa? Sesuai dengan pesan KD-nya yang ada dalam KI 1. Baik, terima kasih. Terima kasih juga. Pak Said ya, sebentar ya Nong, Pak Bu Jahia. Monggo Pak Said. Aja Bu, bertanya karena malam tadi kepikiran Bu. Ya, ini kan ada membuat video pembelajaran, RPP per teaching, RPP PPL 1, 2, dan 3. Ini PPL 1 nanti. Ya. Ini RPP-nya berapa Bu? Untuk yang 3 itu saja lah Bu. RPP-nya 3, makanya RPP 3 ini nanti terkait PTK. Bapak Ibu nanti dengan RPP itu mau melihat kasus apa yang ada yang menjadi hambatan di kelas Ibu. Misalnya Bu Nining tuh bermasalah dengan hukum bacaan. Iya. Berarti nanti itu diminta. Jadi RPP Ibu itu berkaitan dengan hukum bacaan. Berarti 3 kali siklus sudah banyak, sebenarnya 2 pun boleh. Nah, tapi ini kan dituntut untuk 3 RPP. Nah, Ibu bicara hukum bacaan di pertemuan 1, 2, 3 dan menghayati atau mengamalkan pesan yang ada dalam ayat tersebut. Jadi Pak Said itu berarti ada 3 yang dibuat. Nanti itu untuk bekal ke PTK dan bekal untuk dilaksanakan. Nanti kan ada reviewer masuk abis ini. Nah, reviewer masuk, beliau mereview, memberikan masukan lagi. Nah, mudah-mudahan ada pengalaman yang kemarin itu mahasiswanya karena mendapat nilai udah ketinggian dari dosennya 95, guru pamongnya masuk mau beri masukan, ada perbaikan, ditolaknya. Maksud saya ini kan salahnya dosen juga memberi nilai tinggi, mereka berharap nilai tinggi itu dikiranya sudah betul, padahal terima saja perbaikan itu untuk menjadi masukan kita, penyempurnaan. Ya, jadi nanti kalau ada masukan bisa didialogkan, rasional, penjelasannya terima saja. Menjelaskan nanti kan dia menjelaskan ini maksudnya begini. Karena nanti di dalam KBM itu nampaknya di RPP yang tahun yang 2021 ini juga udah masuk di situ, segala literasi juga masuk. Tak apa-apa lah, pokoknya bingung pun kita laksanakan saja. Ya. Video pembelajaran riset itu boleh juga pakai RPP yang kita buat dulu Pak? Boleh. Iya. Bisa menambah lagi maksudnya. Iya, betul. Jadi istilahnya video pembelajaran yang Ibu buat itu pilihlah salah satu RPP yang paling nyaman Ibu Bapak laksanakan. Yang paling nyaman, yang paling dikuasai, yang paling enak, bisa berimprovisasi macam-macam begitu, ambillah. Nah, itu yang dilaksanakan. Berarti nggak harus menentukan menyesuaikan kapan PPL ya? Lah, sebenarnya Ibu pesanku yang nanti yang mau di PPL kan. Oh.
harapannya itu materi yang sekarang ini adalah materi yang akan di PPL-kan nanti. Jadi materinya itu, jadi Bapak Ibu nanti waktu praktek PTK tidak usah buat RPP lagi. Bapak Ibu harus tinggal buat instrumen, ngambil data, sudah dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menulis laporan. Berarti nanti di PPL pakai RPP yang ini loh Bu ya? Ya boleh. Oh iya. Buat ujian apapun ya. Jadi dibuat sekali kerja saja, tidak usah berkali-kali malam bongkar RPP. Menyusunnya bukan mudah kan. Kita perlu belajar bahannya itu, mengembangkan bahan karena kenapa yang saya bilang bukan stop di RPP, karena Ibu harus membuat evaluasinya. Minimal evaluasinya itu 3 soal sampai 5 soal. 3 soal itu untuk masing-masing aspek. Kan ada apakah Bapak Ibu mau menggunakan jurnal evaluasinya tentang KI 1, KI 2 tuh apa, mau coba mengembangkan penilaian diri atau teman. Kan itu juga jangan lupa nanti tuh identitasnya, karena kan lembar evaluasi itu lepas dari RPP. Jadi harus ada juga nama siswa apa segala macam. Nah, kan ada minimal tadi membuatlah 5 item, 5 butir. Nah, jadi RPP-nya itu RPP yang nanti Bapak Ibu kira-kira waktunya PPL. Tanya boleh Bu? Ya. Silakan. Bu Ida dulu ya bentar. Kemarin kan kepengen zakat Bu, terus pindah ke surah. Hah? Pindah Kenapa enggak zakat? Apa ya? Ya tapi nanti ayatnya dihubungkan. Ya. Iya. Bikin RPP tentang Quran Surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, sama Ali Imran ayat 159 itu Banyak agak kebanyakan ya. kebanyakan dia. Kalau di KD-nya memang 3 gitu Bu. Iya, KD kan tidak harus dilaksanakan sekaligus. Oke. Jadi istilahnya nanti Ibu batasi, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas ini. Jadi membahas pertemuannya itu membahas per surah atau Ibu membahas per surah. Bu Jaya Enggak. membahas rencana ulun itu pertama itu kan di IPK-nya yang pertama mendemonstrasikan bacaan surahnya. ya. Yang kedua Bentar, KD-nya apa sih? tadinya memahami Quran surah yang ulun sebutkan tadi. Bukan membacakan, kan? Iya, bukan. mungkin nggak usah pakai membaca kan? Karena gitu. sudah memahami loh itu maksudnya. Sudah tidak membacakan bahasa KD-nya. Tapi di KD 4 mendemonstrasikan Bu. Ya. Oke, tadi mendemonstrasikan. Terkait KD itu. Nggih. Ya. Jadi ulun bikin IPK-nya mendemonstrasikan bacaan itu. Mengucapkan saja, kenapa? Mengucapkan saja. Tapi bahasanya sudah mendemonstrasikan. Ya, oke, udahlah. Terus rencana ulun pertemuan pertama itu mendemonstrasikan. Terus pertemuan kedua itu mengartikan. Pertemuan ketiga baru membahas tentang isi kandungan surah itu. Bisa begitu kan Bu? Itu tentang apa surahnya? Optimis, ikhtiar, sama tawakal. Yang Az-Zumar itu optimis, An-Najm itu ikhtiar, Ali Imran itu tawakal. Atau dibahas per surah bagusnya? Enggak, bukan, per tema. Coba KD Bu Jahiyah apa?
Adeja tadinya memahami Quran surah Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, Al-Imran ayat 159 tentang optimis, ikhtiar dan tawakal. Ya, berarti tema itu Ketiga pertemuannya sikap itu harus dimunculkan. minimal satu-satu tadi. Jadi Gitu. pertama mendemonstrasikan, ya, keduanya misalnya di situ terkait dengan hukum bacaan tidak, enggak kan? Ada sebenarnya tapi rencana kada ulun angkat. Boleh? Ya. Bolehlah sekaligus. Jadi kan harusnya jadi pertama mereka anak itu bisa membacanya dengan tepat. Jadi bisa mendemonstrasikan bacaan surah X tadi ya dengan tepat sesuai dengan hukum bacaan. Jadi dengan benarnya itu sesuai dengan hukum bacaan. Jadi hukum bacaan itu seolah-olah sudah Ibu jelaskan. Nah, kemudian siswa dapat membuat kesimpulan hubungan ayat dengan sikap optimis. Nah, kemudian bisa memberi contoh atau menguraikan sebuah contoh nyata tentang sikap optimis dalam kehidupan sehari-hari. Membahas tentang sikapnya itu di pertemuan ketiga boleh? Jangan. Harus satu kesatuan. Jadi satu kesatuan dengan ayat, dengan bacaan. Jadi siswa dapat membacanya dengan hukum bacaan yang benar, kemudian siswa dapat memaknainya, menghubungkan, kemudian 3 siswa dapat membuat kesimpulan atau menguraikan, menganalisa. Siswa dapat menganalisa nanti hubungan ayat itu dengan sikap optimis, dapat memberi contoh. Jadi satu kesatuan, tidak boleh kayak itu. Jadi Nanti kalau ya. nanti pertemuan ketiga yang satunya ikhtiar, yang ketiga itu tadi optimis, ikhtiar dan ikhtiar sama tawakal. ya tawakal. Oh, berarti dipisah-pisah ya Bu ya. Ya. Pertemuan pertama misalnya khusus tentang optimis. Ya. Pertemuan kedua khusus tentang tawakal misalnya ya. Pertemuan ketiga khusus tentang ikhtiar. Jadi koneksivitas antara ayat dengan aplikasi itu bisa langsung klop. Tapi kalau ulun yang salah buat kalau Ibu menyebutkan itu kan pembelajarannya jadi bosan anak-anak. Tentang hukum terlalu padat. Nah, jadi itu satu ayat, kemudian udah tahu hukumnya, sudah tahu bacaannya yang dapat mendemonstrasikan bacaannya dengan mahrizul, dengan hukum yang benar, jadi degree-nya dengan hukum yang benar atau dengan hukum apa di situ ya. Nah, dengan hukum iklabka. Nah, kemudian bisa menghubungkan, dapat mengambil kesimpulan pesan dalam ayat tersebut dengan sebuah contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi klop ya, jadi tidak usah mengucapkan dulu, nanti yang kedua nanti dia membunyikan ayat, mengartikan atau memaknai, nanti pertemuan itu bosan nanti. Jadi RPP Ibu bisa itu ndak elastis. Nah, makanya video yang pertama carilah sikap optimis, contoh-contoh atau lawan dari sikap optimis. Anak-anak coba lihat tadi. Nah, anak yang pertama menggambarkan apa, anak yang kedua menggambarkan apa, atau kondisi pertama ceritanya apa. Nah, itu bisa dijadikan LK. Berarti saya ngulang bentuk RPP-nya ya Bu ya? Nggak apa-apa, kalau ngulangnya sekarang nggak apa-apa, tapi kalau nanti kan masih itu. Makanya memang rencana itu saya bahas kemarin, tapi ya ada ruang kan yang
sementara ini kan ulun buat ini kan di sekolahan mau coba praktek tadi rencananya. Habis itu kebingungan sendiri, akhirnya ulun stop, nggak jadi. Rencana itu kan pertemuan pertama yang kayak Ibu Nining tadi, tentang membacanya, tentang hukum bacaannya. Bu Nining pun begitu juga. Pokoknya yang terkait itu ada beberapa ayat yang diterangkan dalam KD itu diambil satu-satu. Jadi siswa dapat ayatnya bertahap, dapat maknanya bertahap, dapat pesannya, bisa mengimplementasikan pesannya bertahap. Di pertemuan kedua itu bisa menjadi persepsi Ibu. Anak-anak kemarin kita sudah belajar apa ya? Siapa yang tahu anaknya? Oh saya Bu, oh iya alhamdulillah. Nah karena itu kita hari ini masuk sudah dapat optimis, kalian sudah terapkan sikap optimis di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita masuk sifat berikutnya. Apa anak-anak? Ya, jadi gitu. Jadi supaya tidak kosong. Oke. Kemarin merencanakan ke pertemuan ketiga baru membahas tentang optimisme. Jangan, itu terlalu banyak. isi kandungannya itu. Ya, berarti 3 ya yang harus dibahas. Ulun bagi kelompok ceritanya. Jangan. 3 kelompok. Kurang Kelompok itu. 1. Kurang anu ya Bu ya. Penghayatan anak-anak kurang. Kalau dibagi per kelompok. Jadi lebih bagus membagi kelompoknya. Di pertemuan pertama sikap optimis itu yang bagaimana, terus misalnya kontra sikap optimis, memberi contoh, membuat contoh satu-satu contoh gitu. Berarti IPK-nya per tema jadinya, misalnya optimis aja, iya betul. tawakal aja temanya, IPK-nya IPK dan indikator. Ya. Tapi kalau misal melanjutkan zakat kemarin nggak jadi masalah ya Bu ya? Saya kira Ibu ke ini sajalah, karena kan menyangkut sikap-sikap positif pada anak optimis, ikhtiar ya. Termasuk ini sekarang ini kan dikaitkan dengan masa pandemi. Bu yang terkait dengan sikap optimis orang, misalnya kita kehilangan takdir Allah harus diterima dan bagaimana. Nah, ini harus, itu kan bisa menjadi cerita. Terus ikhtiar yang dilakukan apa. Nah, satu lagi tawakal. Nah, bagaimana optimis dan tawakal itu nanti di akhir pelajaran ketiga Ibu buat itu menjadi satu kesatuan. Nah, pertemuan pertama kita sudah belajar optimis, terus kedua kita belajar ikhtiar, yang ketiga kita mencapai puncaknya yaitu tawakal. Mulai dari apa? Bagaimana kita harus melakukannya anak-anak dan harus mengaplikasikannya. Jadi itu satu-satu. Saya kira itu saja lebih bagus. Dan banyak, maksud saya banyak banyak improvisasinya yang bisa Ibu lakukan. Daripada hanya Ibu jangan. Makasih Bu. Ya sama-sama. Tidak apa-apa, ini waktunya kita perpanjang. Ya. Jadi ini kita bahas sambil nanti yang mana mau ditarik silakan. Siapa lagi? Ada? Pak Andi udah? Iya. Saya Bu, mau nanya Bu. Iya. Siapa dulu Bu? Saya Bu ya. Ya Pak Andi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan membuat video praktik pembelajaran Bu. Ya. Berhubung ini kan kita masih ada meet. Sebenarnya jadwalnya kan besok ya Bu ya. Jadi saya kalau di cancel hari Rabu pembuatannya hari Sabtu gitu Bu. Pembuatannya itu enggak jadi masalah kah Bu? Kalau enggak salah saya itu Sabtu itu udah PTK. Udah PTK. Atau enggak apa-apa. Ini saya nilai dulu, nanti Bapak begitu masuk di tahap berikutnya diganti. Jadi video itu tetap Bapak siapkan. Iya Bu. Nah, nanti siapkan penggantinya.
Maksudnya gimana Bu? Misal saya membuat hari Sabtu gitu ke Bu? Iya, nanti kan ada untuk pertemuan berikutnya yang direview oleh Pamong. Iya. Jadi itu biar direview sama Pamong. Bapak tetap siapkan yang ini kalau misalnya masih saya nilai dulu, tapi kalau masih kalau masih keburu yang video itu Pak Andi ya. Ini harus dicatat. Karena hari ini tuh saya rencananya mau melihat RPP dulu. Jadi Sabtu tanggal 9. Kelamaan. Atau buatnya dengan cara apa? Di memori siswa Pak Andi bisa diajak kemana ya? Kalau di luar jam sekolah Bapak bisa kan? Waktunya Bu. Iya. Waktunya masalahnya Bu, waktunya. Siswanya diajak ke rumah Bu yang dekat-dekat rumah Pak Andi. Iya, maksud saya siswa yang dekat rumah Pak Andi itu diajak ke rumah saja. Karena kendalanya begini Bu, saya kan ini kan PP Bu, saya kan PP Pemangkat Singkawang gitu Bu, jadi enggak rasanya mau ngajak murid ke rumah. Iya betul. Udah kalau gitu enggak usah secara virtual saja bisa enggak? Secara virtual maksudnya Bu? Kalau secara online dengan anak-anak bisa enggak? Sinyal Bu kita Bu. Ya jadi itu harus Bapak ungkapkan nanti ya. Nah keberadaan ketidakadaan sinyal apa segala macam dan kesulitan berkomunikasi dengan siswa karena mereka ada di daerah bertempat di sekitar sekolah yang jauh dari Bapak tinggal. Takutnya nanti Pamong dan pembimbing Bapak selanjutnya salah. Atau begini Bu ya, kalau kita usahakan besok, tapi pun mungkin waktunya kali sampai sore kali Bu. Pak Andi, Bapak Iya, itu Bu. ada di Singkawang kan? Di Pemangkat Bu, saya tinggal Bu. Ada di Pemangkat. Nah, Iya. Bapak itu kan enggak mesti siswa Bapak. Di sekitar Bapak ada enggak anak-anak yang kelasnya sama dengan Bapak? Atau minimal yang bisa hanya untuk pemeran saja? Ya nanti saya usahakan lah. Minjam sekolah yang dekat Bapak. Bapak kan tinggal di Pemangkat. Nah, Iya Bu. pinjam sekolah kawan yang ada di Pemangkat. Iya nanti saya pikirkan dulu. Minjam siswanya, meminjam kelasnya. Jadi memang nggak bisa di cancel Bu ya, tetap hari Rabu jadwalnya Bu ya. Kalau saya sih enggak masalah, takut saya di LMS Bapak tak masuk. Iya betul Bu, itu yang saya pikirkan Bu, enggak ada. Gini saja Bapak siapkan itu, kalau seandainya itu Bapak masukkan ganti. Silakan. Jadi kita tetap membuat videonya hari Sabtu, nanti nguploadnya ke yang ditugas 9 gitu ke Bu. Nah, yang ditugas 9 itu. Tapi kan nanti dilihat guru kosong, nanti kan dia tanya Bu ya, hari Rabu nih ada ngirim video gitu. Enggak, Pamong ini enggak salah belum masuk sampai tanggal berapa ya Pamong masuk ya? Jumat kali itu ya. Masih PTK 3 hari ini kan jadwalnya. Coba aja Bapak dulu itu buatnya, karena nanti untuk praktek siapkan ya Pak, barang itu siapkan. Kalau seandainya nanti bisa diupload selanjutnya untuk perbaikan, silakan. Tapi mudah-mudahan saya usahakan lah Bu, misal Rabu memang mendesak, jadi supaya untuk menghilangkan kekhawatiran saya juga Bu terhadap. Iya betul. Kalau seandainya memang tidak bisa sama sekali ya, Bapak di video kan Bapak saja,
Jadi siswa itu hanya untuk aksesoris. Minjam ya anak-anak siapa sekitar rumah bapak situ, di kampung bapak tuh. Pakai patung nggak Bu? Bisa dah Bu? Hah? Pakai patung. Janganlah. Itu nampak guru tak bermasyarakat. Mendingan pakai sekarang kayak kita nih. Ya kan online bisa kalau bisa, tapi kan sinyal nggak bisa lagi. Maksud saya bapak minjam ajaklah sekolah yang ada sekitar Pemangkat, sekolah siapa ke. Nah, mintalah siswa tak usah banyak-banyak, yang bisa hadir 5 orang ke. Pinjam anak-anak tetangga Bu, di rumah, dekat rumah. Kan anak SD, ada pakaian SD Bu, jadi pakai. Tapi Bawa semangatnya mungkin lain juga. Betul Bu, ribet. Anak-anak tuh biasanya disuruh pakai ini, malas deh Bu kalau udah jam di luar belajar tuh. Iya. Pakai sekolah yang ada di, coba Bapak cari dulu nanti sekolah yang, hubungi kawan-kawan yang sekolahnya dekat dengan Pemangkat, siapa bisa enggak saya pakai kelasnya gitu, bentarin. Iya, insya Allah Bu, saya nanti usahakan itulah, mangke saya untuk peraturan saya memang saya usahakan. Ya, kalau dah enggak bisa, dah Bapak praktek seorang. Jadi siswa itu seolah-olah ada, tapi Bapak ngajar tanpa siswa. Saya ngajar tanpa siswa tapi enggak pakai alat peraga lah Bu ya. Pakai Pakai Bu. Pakai videonya. Nah, jadi anak-anak saya akan menampilkan video ini, lihat kan, jreng. Nah, diminta apa anak-anak, LK-nya dibuat, LKPD-nya dibuat. Kemudian nanti setelah ini, cuman masalahnya nanti yang mau mengerjakan LK siapa. Nah, LK-nya itu bisa dikerjakan, ya itu tetap ada anak. Betul, Pak Asmaden, saran Pak Asmaden untuk minjam siswa. Atau ke ada pondok, ke ada madrasah ke situ boleh lah. Pemangkat lo luas Pak, banyak sekolah SD. Iya, memang banyak Bu. Cuman kadang-kadang suasana hati kita ini kan dengan sekolah yang itu kan kadang-kadang kurang serat. Gitu. Jangan lupa. Jadi jangan bawa ke hati Pak. Kita pakai otak sekarang nih. Kalau pakai hati susah kita. Jadi bagaimana Bapak melakukan personal approach? Apa kata Bu Anok tadi itu Bu Jahiyah? Optimis. Ayatnya udah disebutkan nih. Nah, jadi optimis, minjam, jangan-jangan di grup ini pun ada gak teman-teman di Pemangkat ya yang bisa membantu Pak Andi. Insya Allah Bu, pokoknya nanti habis ini saya usahakan lah Bu, saya usahakan insya Allah. Ya, jadi biarpun gimana hasil videonya lah, Allahu alam Bu, itu kan belajar Bu. Pokoknya dibuat. Ibu bilang tadi, kalau Bapak tak bisa mengedit videonya jangan maksa. Minta bantuan orang lain, mahasiswa lain yang tahu IT. Iya Bu. Tidak salah, karena ini tidak ada kan persyaratan media tidak bisa dibantu. Nah, tidak ada persyaratan gitu. Kemampuan membuat media bukan. Kita bukan itu yang dinilai, tapi yang dinilai ada tepat tidaknya media yang Bapak gunakan untuk ngajar. Misal kita tidak ada infokus Bu, misal sekolah saya kan memang tidak ada fokus, atau kita gunakan karton, kita tulis ayatnya di situ, boleh gitu nggak Bu? Jangan tulis tangan lah kalau gitu Bapak, udah frame itu kan bisa dibagikan menggunakan LK kan. Seperti tadi Bu Jahiyah itu bisa menggunakan LK, diberikan catatan gitu kan, siswa membacanya. Jadi kondisinya gitu. Jadi jangan ditulis. Kan sistem pembelajarannya tidak harus Bapak menerangkan, tapi bisa membacakan. Nah, jadi kalau bisa membacakan supaya memudahkan, tidak usah menggunakan Al-Quran langsung, mereka masih balik-balik, tapi ditransfer, dibuatkan konsep lembaran yang bisa dibagikan kepada siswa. Gitu. Jadi walaupun kita tidak pakai infokus, kita bikin lembaran-lembaran. Tidak harus pakai infokus Pak, ngajar itu.
videonya Bapak ngajar itu yang penting adalah Bapak tampil mengajar, kemudian memanfaatkan semua yang ditulis dalam RPP. Intinya guru bisa ngajar. Iya. Nah, tapi bisanya kemudiannya nanti targetnya sesuai dengan TP. Ayo Pak, semangat Pak Andi. Itulah yang jadi pikiran Pak Asmaden. Ya, tidak usah dipikirkan terus, lakukan saja Pak. Ya. Jadi kita tidak perlu media yang Bu ya, kita Ya. media Kita nanti kalau perlu nanti sebelum itu, karena kami mohon maaf karena kami punya keterbatasan sekolah. Nah, jadi saya akan menampilkan pembelajaran. Yang penting Bapak ngajar bagus, tidak perlu. Yang penting Bapak mempraktekkan RPP-nya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu saja. Yang RPP Bapak buat itu dipraktekkan benar-benar. Kalau yang itunya pre-memory aja lah. Saya jawab pre-memory. Jadi seolah-olah Bapak ngomong. Ya, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik ya Pak Andi. Amin amin ya Allah. Amin. Ya Pak Said Kak, ya ada apa tadi Pak Said? Cuma untuk meyakinkan, karena umpamanya RPP 1 KD 3 kali pertemuan, IPK-nya 3, tetapi untuk pertemuan 1 itu yang ditulis di RPP 1 aja lah Bu IPK-nya. Gimana? KD-nya 1 ya kan? Jadi di pertemuan KD itu di dalam silabus itu memang bisa 3 kali pertemuan. Seperti Bu Jahiyah itu tuh juga dipastikan apakah 3 materi itu bisa di dalam silabus 1 KD dibuat 3 kali pertemuan. Lalu IPK-nya aja Bu, Ya. IPK-nya dalam pertemuan pertama 1 aja lah Bu ditulis atau langsung ketiganya? Enggak, 3 lah Pak. Oh, gitu. Nanti enggak dapat yang hotnya. Oh, Kalau Bu Jahiyah itu kan yang hotnya itu adalah bagaimana siswa dapat mengambil kesimpulan atau menyimpulkan pesan sikap yang optimis yang harus dilaksanakan siswa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar atau contoh sikap. Nah, jadi tetap minimal 3. Bukan minimal 3, maksimal 3. Tapi 1 enggak boleh, minimal 2 lah Pak. Nanti waktunya habis. Jadi istilahnya Bapak tuh kalau mikir gini, Ibu tuh mau mikir ngajar ini saya harus ngapa ya? Oh, yang kemampuannya rendah dia membacakan atau mendemonstrasikan saja. Naik sedikit kemampuannya itu misalnya pengetahuannya itu adalah mereka bisa keterampilannya ya. Yang keterampilannya adalah bisa membacakan secara menurut hukum yang benar. Yang ketiga bisa atau dapat mengambil kesimpulan atau membuat kesimpulan dari pesan dalam bacaan Al-Hujurat ayat berapa tadi dengan bahasa sendiri. Nah, degree-nya itu bahkan sekarang ini dengan bahasa sendiri. Jadi tidak mesti benar, tapi dia bisa membuat contoh dengan menjelaskan isi atau pesan yang terdapat dalam surah Hujurat itu ayat 13 misalnya dengan bahasa sendiri. Jadi satu ayat itu sudah langsung. Jadi Pak Said pastikan dulu KD-nya memang bunyinya dilakukan 3 kali pertemuan. Jadi dibagi. Kalau tadi kan ada sifat optimis, kemudian tawakal, satu lagi itu. Nah, seperti itu.
Jadi jangan satu TP, jangan satu indikator. Karena kalau satu indikator misalnya bisa kasih contoh yang hot, Pak. Yang hot, yang KKO-nya pada level 4 minimal. 4 menemukan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi Islam yang tepat. Kalau menemukan enggak cocok. Kalau menemukan dia mencari kan. Kondisinya mencari kan. Menyimpulkan kali ya. Menentukan. Atau membuat contoh. Ini sebetulnya pembelajaran peningkatan peserta didik mampu Apa? Melalui model pembelajaran peningkatan. Ini tujuan pembelajarannya, Bu. Kalau ini enggak usah itu, melalui model discovery learning siswa dapat menentukan hikmah zakat membuat kesimpulan ataupun menguraikan hikmah zakat dengan bahasa sendiri. Hikmah zakat itu berapa? Kalau hikmah zakat itu pakai 2 atau 3. Pakai digrinya itu juga. Menyimpulkan pesan dalam surah apa? Ada surahnya, kah itu? Tentu terkait ayat itu. kalau di ini, Bu, surahnya kita saja dia masukkan sebagai teknis pemahaman belajar. Oh gitu. Ya udah. Kalau yang penting kalau dia ada dalam KD seperti jahiyah tadi itu kan ada dalam KD. Berarti terkait pesan optimis. Oke, ada lagi? Udah Pak Said ya? Udah kan? Bu Ida. Ini Bu mau nanya, itu kita buatkan RPP-nya ada 3. Iya. Terus yang dipraktekkan video pembelajaran itu ada berapa? Ketiga-tiganya disuruh. Video pembelajaran kan cuma 1. Oh, kali 3 RPP-nya suruh praktek video. RPP-nya 3, tapi persoalan Ibu menggunakan video di tiga sumber belajar sebagai sumber belajar ya. Bapak Ibu hanya disuruh buat 1, RPP-nya 3. Kalau Ibu menggunakan di 3 RPP itu ada video, cuman ditulis, tidak dilengkapi. Yang dibuat itu praktek membuat video pembelajaran itu 1. Satu lagi adalah video praktek Bapak Ibu ngajar. Ngajar di sekolah. Ya terserah ngajar di sekolah atau ngajar online di rumah. Kalau saya misalnya ngajar di rumah atau ngajar di kamar ya. Nanti kita pilih salah satu RPP itu ya Bu? Ya. Pilihlah satu yang Bapak Ibu bisa menguasai materinya itu secara bagus. Iya Bu. Makasih Bu. Iya sama-sama. Dah? Saya Bu. Oke, Bu Suati silakan. Iya Bu, kemarin kan saya bikin RPP tentang tema asik bisa membaca Al-Quran. Itu kan harusnya ada 2 KD. Cuman 2 KD. Apakah itu harus dibuat semua atau saya bikin 1 KD untuk 3 kali pertemuan gitu Bu yang benar? Bentar, saya tidak bisa memutuskan KD Ibu. Yang bisa memutuskan KD Ibu adalah silabus Ibu. Ya. Ibu lihat dulu silabus Ibu, 1 KD itu bisa dilaksanakan berapa kali pertemuan? 3 kali Bu. 1 kali. Iya, melafalkan surah An-Nas, kemudian menghafalkan surah An-Nas, yang ketiga kali tentang pesan-pesan surah An-Nas.
kelas berapa, Bu? Kelas 2, Bu, karena saya ngajar agama hanya di kelas 1 dan kelas 2. Oh gitu, kelas rendah ya. Iya. Selain materi itu ada enggak kira-kira materi lain yang lebih itu? Yang lebih memungkinkan temanya. Tema KD-nya. Tema Bentar. KD. Iya, bentar, Bu. Oh ya, kalau gitu sambil menunggu Bu Suwarti. Ayo berwudu bisa ya, Bu ya. Berarti saya bikin lagi RPP-nya. Selain ayo berwudu sama surah. Semester 1 itu hidup bersih dan sehat. Nah, kenapa enggak ambil itu? Berarti itu kan lebih banyak ininya. Kreasinya. Berarti di hidup bersih dan sehat. Sebentar. Saya tanya Ibu, surah An-Nas itu apa-apa saja yang mau dipesankan? Di surah An-Nas ini kan kalau membaca KD-nya rendah, KKO-nya rendah. Terus kalau mengartikan juga KKO levelnya masih 2, 1, 2, 1, 2. Masih level 1. Iya. Ya ini hanya membaca, terus artinya menghafalkan, kemudian baru pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nas. Pesan yang Ibu mau sampaikan apa? Surah An-Nas itu bisa menyampaikan pesan apa? Ibu mau menyampaikan pesan apa dalam surah An-Nas? Agar berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan, Bu, yang datang dari jiwa manusia, yang berasal dari jin dan manusia. Kira-kira maksudnya Ibu tuh mau menceritakan untuk mencapai itu kan istilahnya gini ya, membersihkan jiwa dari sifat syirik kah itu? Ada kaitannya enggak? Ada, Bu, ada. Nah, Ibu nanti bisa menggunakan video apa di situ? Maksud saya mau memberi tekanan pesannya itu. Kalau bisa tekanan pesannya itu ke KD, ke indikator yang lebih tinggi. Itu loh, Bu, saya masih bingung. Ibu nanti menceritakan apa di pesannya itu? Menceritakan kalau kita harus meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Nah, untuk sampai pada kesimpulan itu, kira-kira nih ya, hiruk pikuk apa di sekitar siswa yang mau Ibu ceritakan? Apa kejadian apa yang diceritakan kepada siswa? Bahwa di sekeliling kita banyak apa ya, banyak cobaan, makanya kita kan harus selalu minta perlindungan. Enggak, itu abstrak, Bu. Itu abstrak. Anak kelas 1 susah, anak kelas 2 susah menangkapnya, Bu. Misalnya kira-kira Ibu mau nganukkan cobaan itu apa? Memberi contoh cobaan itu apa? Misalnya gini, Bu, untuk supaya kita tidak terganggu oleh setan dalam melakukan suatu kegiatan, jangan lupa kita membaca basmalah, membaca ayat-ayat. Bentar, maksud saya, anak itu paham nggak dengan setan itu apa? Nah, maksud kita itu istilahnya saya ini, Ibu mengajar bisa membuat imunisasi yang melekat kepada anak jangka panjang. Jadi dia baca surah An-Nas itu adalah apa gitu.
Jadi dia bisa menghayati walaupun di level kelas 2. Terkait ini misalnya, terkait ya godaan syaitan di masa sekarang ini. Maksudnya gimana, Bu? Terkait godaan syaitan di masa sekarang ini sehingga harus berlindung kepada Allah, itu apa contohnya? Bisa bantu ke kawan-kawan lain yang punya level sama ngajarnya, pengalaman ngajarnya di kelas 2. Ini serba berat soalnya kelas 2 itu karena kelas rendah ya. Tapi Ibu harus membuat, bukan hanya sekedar membaca, maksud saya ada pesan apa, kan kalau agar semua berlindung kepada Allah. Nah, anak itu dia susah menjangkau kata berlindung. Nanti yang kebayang dia berlindung seperti orang berlindung dari hujan. Nah, jadi Ibu harus mengangkat tema itu real. Orang yang dewasa saja kita ini lupa kadang-kadang berlindung kepada Allah. Ya. Nanti menceritakan syaitan, menceritakan jin. Bagaimana ini? Saya ini yang khawatirkan itu TP Ibu tidak mencapai indikator hot C4-nya itu. Jadi bagaimana kita berpikir dengan kesederhanaan pengetahuan siswa, materi ini bisa sangat bermanfaat bagi siswa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ila akhir ayat. Nah, itu maksudnya itu saja. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi pesan apa. Jadi yang saya kasih catatan ini pesannya, Bu. Karena di ketika siswa bisa memberi contoh, bisa menjelaskan, bisa menguraikan, misalnya contoh-contoh bunyi surah An-Nas ini dalam kehidupan sehari-hari, bisa menggambarkan, bisa menguraikan, tapi menguraikan dia level bapak-bapak yang sudah kelas 4, kelas 7, kelas atas itu beda. Jadi diperkuat di pesannya, Bu. Jadi indikator sama IPK-nya bisa kelihatan di pesan itu. Bagaimana, Suarti? Apa kira-kira ya untuk kata kerja level 4 yang ada pada surah An-Nas? Ibu conditionnya pakai apa? Condition. Ya, C-nya. C di TP. Melalui model pembelajarannya kah, atau melalui strategi kah, melalui pendekatan kah? Melalui model. Modelnya discovery learning kah? Iya, di file learning. Iya, Bu. Discovery learning. Iya. Nah, discovery learning itu melalui apa Ibu ajarkan? Menggali loh, Bu,
Kelas 2 bisa ke? Oh, hanya mampu melafalkan surah An-Nas saja, Bu. Itu anaknya Bu, itu KKO-nya. Oh, di KD-nya hanya itu? Di KD-nya itu melafalkan surat An-Nas saja. Berarti C-nya itu level 1 ya memang ya? Iya. Ya, mengingat, sekedar mengingat. Nggak bisa gitu kan ya. Sebenarnya saya kalau tertarik itu tadi yang itu tentang hidup bersih itu. Jadi hidup bersih itu nanti Ibu kaitkan dengan pesan, sama hidup bersih itu dengan sekarang ini kerusakan lingkungan. Nah, jadi bagaimana anak-anak kelas 2 itu bisa mengimplementasikannya lewat kehidupan sehari-harinya, itu sikap cinta kebersihan. Nah, dengan cinta kebersihan apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah plastik dan sampah organik dan non-organik. Ya kan? Bisa, apalagi itu. Terus menjaga air, penggunaan air, hemat air bagaimana gitu. Nah, pesannya itu sebenarnya lebih bisa menggali anak-anak, kalau kalian mandi berapa banyak airnya, apakah membuka keran itu semau-maunya sehingga air, terus kalau lihat keran bocor, lihat keran airnya mengalir terus, apa yang kalian harus lakukan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan air secara benar, bagaimana menjaga air supaya tetap bisa kita manfaatkan dengan baik. Kan sekarang aja, jangankan itu, orang ambil wudhu di masjid saja kadang-kadang mengucurkan airnya itu semau-maunya. Nah, padahal bumi Allah ini sekarang ini sudah sangat berat. Belum lagi sampah di mana-mana. Nah, yang paling parah tuh biasanya bapak, ini mohon maaf bukan bapak-bapak di sini, buang puntung rokok langsung dari jendela di mana dia duduk. Nah, kalau kita keliling sekolah, nah kan, jadi bagaimana menciptakan lingkungan? Maksud saya yang kelas-kelas rendah itu mengajari gitu, sebab anak-anak kalau lihat sampah, kalau sampahnya numpuk, ada apa di situ? Misalnya ada ulat, ada belatung, ada lalat. Nah, anak-anak itu semua kira-kira bisa membuat kita menjadi apa? Nah, jawabannya mengarah mereka ke sakit. Nah, tapi efek selanjutnya adalah menciptakan kebiasaan yang bagus itu dalam penjagaan lingkungan dan pemanfaatan sumber air yang benar. Ya, kalau udah dibuat berarti ya silakanlah, nggak apa-apa. Bu, apa? Seumpamanya mau diganti ke yang ini masih bisa hari ini sama itu, karena saya hari ini baru mengkoreksi RPP itu, memang sengaja memberikan kesempatan. Iya, Bu. Atau nanti diupload pada saat ada reviewer review dari para pamong. Iya, Bu. Oke. Ini kan gini, KD-nya kan 2, Bu, ya. Apakah kita hanya bikin satu? Jangan semua. KD 2 satunya apa? KD satunya apa? Satu yang 3.5 mengenal hadis yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, berarti ada hadisnya itu. Berarti satu ayat satu hadis. Loh, hadisnya berbeda loh. Hadisnya berbeda. Temanya tuh
temanya tentang perilaku hidup sehat kan? Ya udah ditutup saja. Nah nanti Bapak Ibu di kegiatan inti itu kalau Bapak Ibu menggunakan scientific approach, ya 5M itu kegiatan 5M-nya harus dimunculkan. Misalnya siswa pertama itu mengamati apa? Ya, bisa mengamati video, tapi jangan mendengarkan penjelasan. Kalau bahasanya mengamati, pakai mata berarti dia mengamati. Bu Swati, Sone ditutup saja, oke. Iya. Sone ditutup dulu. Diklik Bu, diklik. Bentar Bu, ini gangguan ada. Iya, tidak apa-apa lah. Oke. Nah, jadi nanti kalau menggunakan pendekatan saintifik munculkan misalnya mengamati apa? Mengamati video, mengamati LK, mengamati buku. Nah, kemudian mengajukan pertanyaan, membuat pertanyaan. Jadi dari LK itu atau dari video membuat pertanyaan. Jadi membuat 2 pertanyaan, membuat 3 pertanyaan masing-masing siswa atau siswa bersama teman sebangkunya karena ada proses kolaborasi. Nah, siswa membuat 2 pertanyaan tentang gambar atau tentang pesan video itu, membuat. Nah, kemudian siswa mendiskusikan dengan temannya atau teman sebangkunya tentang tema atau tentang cerita dalam video. Yang keempat mungkin mencari jawaban atau menjawab pertanyaan yang telah dibuatnya tadi dengan berdiskusi bersama teman-temannya. Terakhir itu mengkomunikasikan, yang mengkomunikasikan itu menyampaikan isi atau membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Nah, jadi harus muncul dalam RPP yang sering-sering itu, yang sering-sering tidak kelihatan. Di kegiatan penutup, ingat dalam pelaksanaan penilaian, di penilaian itu yang pertama jenis penilaiannya. Jenis penilaian untuk sikap itu kan macam-macam, ada penilaian diri, penilaian ada antar teman, ada jurnal, ada apa lagi? Ya, ada di ininya ada jurnal, ada lembar observasi ya. Nah, kemarin ada lembar observasi itu ada yang mengisi tentang opsi, pilihan opsi itu. Misalnya kan lembar observasi itu mengamati misalnya tentang kerjasama atau dia menceritakan tentang sikap religius. Nah, sikap religius itu berarti nomor pernyataan opsinya itu pakai sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Karena cuman ada yang tidak berpendapat kan. Nah, jadi sikap itu bukan pengetahuan. Jadi sama sekali menggunakan sikap itu tidak dinilai benar salah. Tapi yang dilihat adalah posisi orang dalam sikap itu atau sikap dia tentang kegiatannya. Misalnya di situ membaca doa sebelum keluar rumah, atau membaca doa sebelum makan. Nah, itu ada selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Jangan diisi tidak tahu. Nah, ada itu yang mengisi tidak tahu. Tidak tahu itu pengetahuan, tahu dan tidak. Tapi selalu itu maksudnya nanti dikasih penjelasan di bagian atasnya. Selalu itu sama dengan
mengerjakan 100%, jadi tidak pernah tidak mengerjakan. Nah, kadang-kadang itu bisa 50% mengerjakan, kadang dan 50% tidak mengerjakan. Nah, tidak pernah berarti tidak mengerjakan sama sekali. Itu di penilaian. Jadi opsinya, jadi kata selalu jangan dimasukkan di pernyataan. Ada bunyi pernyataan penilaian teman kalau tidak salah saya, yaitu dia selalu membaca doa sebelum belajar. Nah, kalau udah selalunya masuk dalam pernyataan, opsinya jadi apa? Nah, tapi bunyinya ada dia berdoa sebelum belajar selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah opsinya. Jadi tinggal dicentang saja. Perintahnya kasih tanda centang atau tanda checklist pada pernyataan yang sesuai dengan orang yang teman yang kamu nilai atau yang kamu kerjakan sendiri. Nah, jangan lupa perintahnya ya untuk form-form yang berhubungan dengan evaluasi, karena form-form itu terbaca anak. Nah, kerjakan anak sendiri. Jadi penilaian sikap itu beragam atau bermacam-macam yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru. Penilaian pengetahuan tetap dengan tes. Bentuknya adalah mungkin pilihan ganda yang hot itu. Nah, bentuk pilihan ganda yang hot itu biasanya pernyataannya dalam bentuk pertanyaan. Kalau soal pertanyaan ya, kalau sikap itu pernyataan. Kalau soal mungkin soalnya dalam bentuk cerita panjang, jawabannya juga panjang. Jangan cerita panjang itu begitu soalnya, begitu pilihannya singkat. Sholat ini, sholat ini, sholat ini, sholat ini. Nah, tapi diceritakan, nah, yang termasuk sholat ini. Jadi istilahnya dia memerlukan kemampuan literasi sebenarnya yang akan dicapai dalam evaluasi model ini. Nah, keterampilan menggunakan penilaian proses atau dengan observasi ya, keterampilan. Nah, ada juga yang misalnya menilai cerita naskah, nah, berarti rubriknya yang dibuat itu tentang output. Outputnya apa? Oh, outputnya laporan. Nah, berarti keterampilan menulis laporan. Keterampilan menulis laporan itu aspek yang dinilai dari apa? Oh, pertama misalnya ketepatan, membuat ketepatannya. Kedua, isi ceritanya. Ketiga, apalagi? Nah, itu berarti sangat sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Atau kalau keterampilan sangat terampil dan kurang terampil. Nah, jadi jangan udah ada kurang terampil lalu tidak terampil sama sekali. Itu kan enggak ada. Oke. Bentuk instrumennya ada pernyataan, tes, observasi, skala sikap. Pedoman penskorannya atau rubriknya silakan dibuat. Nah, baru lampiran itu lampiran materi pelajaran. Yang tadi kan pokok materinya sudah ada di bagian B kah? Kemudian LKPD, lembar kerja, lampiran instrumen, kalau ada lampiran remedi, lampiran pengayaan, silakan. Baik, Bapak Ibu. Nah, ada lagi? Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Ada apa semuanya saya? Saya pengennya ya walau tidak 100% bagus, paling tidak semua unsur terpenuhi dari Bapak Ibu. Nah, supaya bisa ada nilainya. ABCD ingat harus ada, conditionnya juga
paling tidak itu kalau membaca itu ya patokannya apa, dengan benar, dengan tepat, dengan bahasa sendiri. Kalau cerita, kalau beri kesimpulan, membuat rangkuman. Udah kira-kira, kalau enggak ada lagi bisa kita selesaikan sampai di sini. Kalau nanti ada yang ditanyakan mungkin kita via WA. Ada lagi ibu-ibu? Pak Aswari? Mana nih Pak Aswari tugasnya nih? Hidupkan lo Pak. Ya Bu, Enggak tahu. Mas baik kan? Ramai. ya, ramai Bu di TU masalahnya. Oh iya iya. Di TU. Hah? Bapak, oh tapi Bapak ngajar. Iya Ibu. Oh, iya, iya. Di TU. Ini praktek di mana? Di SMA 7 Bu, Tugasnya SMA 7 mana? di Singkawang. Ah, Pak Andi itu butuhan. Tapi Ya, Bu. anak SMA. Pak Aswari ini SMA. Kalau Pak Andi itu memang jauh Bu. Dia tuh dari sekolah saya mau masih kurang lebih 45 menit lah, hampir Oke, 1 jam oke. masih. Maksud Jauh dari saya, ada ndak kawan-kawan Pak Aswari yang ngajar di SD? Di Pemangkat tuh. Kalau pemangkat sih kurang tahu ya, tahu Oh, Bapak bukan di Pemangkat ya, Singkawang? di Singkawang ya Bu. Udah. Ya udah, biar cari sendiri. Ada masalah ndak Pak Aswari? Ya Ada yang ingin ditanyakan? untuk sekarang mungkin Udah oke. itu Udah oke ya? Ya, udah. Intinya Bu, tugas kita laksanakan dengan maksimal. Nanti Iya. jalan sempurna. Nanti Ya, kan tidak ada. pamer, Bu, ya. Ya, betul, tidak ada yang sempurna. Saya pun tidak tahu yang saya sampaikan sempurna apa enggak. Yang penting kita nyampaikan ini sesuai dengan pesan yang ada dalam modul. Cara berpikir kita fleksibel, menyesuaikan. Hari ini kita diminta gitu, besok diminta lain lagi, kita sesuaikan. Tapi semenjak dengar perkuliahan singkat Ibu ini dari kemarin atau sampai sekarang Bu, alhamdulillah ada sedikit lah nyangkut gitu Bu. Terbuka Iya. lah pikiran tuh tentang materi ini. Kalau enggak kan mungkin kami ini, khususnya saya ini mungkin agak kebingungan juga Bu. Nah, Iya. apalagi terhadap RPP yang baik dan benar seperti apa. Nah, dengan Nggak ada cerita, pokoknya nggak ada lah cerita RPP yang sempurna itu nggak ada. Sampai level pelatihnya pun, Ibu kemarin sempat dialog kan, dikirimin contohnya. Nanti Ibu coba nanti RPP-nya itu Ibu di share di grup. Kalau seandainya dia bisa diikuti, yang mana bisa diikuti, yang tidak bisa diikuti ya kita abaikan ya. Itulah Bu, Ya. dari kemarin tuh mau macam mana buat ini RPP yang sempurna tuh gitu jadi Nggak usah. mau tidak mau kita ini maksimal buat ini persoalan sempurna nanti proses yang berjalan Iya, karena ya, ada betul, guru kampung dan lain sebagainya Iya, kan iya. nanti sambil di situ betul Betul. katanya Bu. Dah betul dah tuh, cara berpikirnya betul dah. Genah dah. Mantap. Ya, mantap. Iya Bu. Ya. Karena kita nggak akan berpikir FPP sempurna. Dianya akan berubah terus. Kita belum anak selesai berubah lagi, dan selesai berubah lagi. Jadi kan kita itu adalah siap menerima perubahan. Yang penting substansinya, ngajar itu ada tujuan, bahwa ngajar itu punya materi, yang ngajar itu ada guru, yang jadi sasarannya siswa. Kemudian untuk memperjelas pesan itu kita perlu media, untuk memperkaya materi kita perlu sumber belajar. Nah, cuma itu ditulis lengkap. Ditulis lengkap, maksud saya sumbernya jangan sekedar hanya cantumkan buku, tapi namanya supaya kelihatan.
Nanti dah RPP Bapak di lapangan, terserah Bapak yang ini ya. Yang penting untuk praktek. Karena Bapak Ibu dinilai, dan yang menilainya pun berbeda-beda pemahaman. Paling tidak kita melaksanakan sesuai dengan modul. Jadi kalau nanti dikritisi, Bapak Ibu bisa bilang saya mengikuti modul. Kan tidak jelas. Yang jelas ada imam kita. Kalau ngikut yang lain, kata saya ikut ini lah, apa kapasitas saya? Kan enggak. Kita menghormati yang buat modul. Susah dapat modul dah. Dah? Pergi. Bu, Pak Said masih mau tanya? Sebenarnya mau tanya masalah PTK, Bu. Apa? Boleh nggak, Bu? PTK nanti mungkin 2 hari lagi lah ya. Harus upload lah ya Pak. Apa itu? Besok kali ya kesempatan. Oke, coba saya lihat yang untuk PTK apa yang tanya? Teknis saja dulu. Itu apa, Ibu? Rencananya PTK itu sampai bab 3 aja, Bu, atau sampai selesai? Ya, bab 3 nanti sampai selesai itu waktu PPL Pak. Waktu prakteknya PPL, Bapak nulis bab 4, bab 5-nya itu nanti waktu di PPL. Jadi yang dirancang di sini ini hanya rencana. Latar belakangnya kalau tidak salah hanya maksimal 7 halaman, 5 sampai 7 halaman. Jadi bagaimana merencanakan PTK, sama apa yang membuat Bapak Ibu susah, tidak bisa berhasil dalam mengajar. Itu yang menggelitik itu di situ. Jadi ada sesuatu yang harus Bapak Ibu perbaiki. Dalam mengajar itu Bapak Ibu harus memperbaiki apa dari siswa. Apa berhubungan dengan media pembelajaran yang harus ada treatmentnya. Maksudnya yang mau dicobakan apa media pembelajarannya, apa strategi atau modelnya, apa. Jadi untuk menyampaikan materinya jangan dirubah. Yang dirubah adalah bisa evaluasi, bisa media, bisa metode. Jadi apa yang diganti-ganti itu sebagai, kalau saya bilang treatment apa ya? Servisnya apa? Bapak Ibu bilang, rumah saya ini bocor, berarti ganti tambal bocornya. Bisa ditambal enggak? Kalau masih bisa ditambal, tambal. Kalau tak bisa ditambal, diganti. Misalnya berarti meningkatkan atau menghilangkan bocor pakai cara menambal. Nah, sama juga misalnya meningkatkan minat atau meningkatkan perhatian siswa dengan menggunakan strategi atau menggunakan model discovery learning. Materinya tetap, makanya materi apa segala macam. Atau meningkatkan kemampuan siswa memahami hukum bacaan dengan menggunakan strategi apa. Jadi strateginya yang digunakan itu sebagai treatment atau sebagai yang diuji cobakan untuk memperbaiki. Jadi di indikator itu, di latar belakang Bapak Ibu itu ada yang menyusahkan Bapak Ibu di kelas. Kelakuan siswa, sikap siswa kah? Membangun kolaborasi misalnya dalam proses pembelajaran dengan strategi atau dengan model cooperative learning, menciptakan kerjasama dengan menggunakan strategi cooperative learning pada materi ini di kelas mana.
seperti itulah kira-kira. Jadi hanya 7 halaman maksimal itu sudah sampai metode sampai analisis. Ya, tahap berikutnya yang bikin Bapak Ibu memutar otak lagi ya. Ibu, Ya. boleh Ya. tanya lagi ya Bu? Saya Ya, masih belum paham di tugas 9 itu kan perintahnya membuat video pembelajaran sebagai sumber belajar. Itu apakah membuat video kita hadir di situ dalam video itu atau hanya media PowerPoint gitu kita tampilkan? Medianya itu apa saja Bu, enggak masalah. Kan membuat video Bu. Bukan membuat video PowerPoint, tapi membuat video sebagai sumber belajar, pengganti buku, pengganti Bapak, Ibu. Nah, jadi Ibu ngajar, prosesnya masuk, tapi kemudian menampilkan video itu sebagai sumber belajar bagi siswa. Mungkin apakah bisa berbentuk PowerPoint? Maksudnya? PowerPoint itu kan ini Bu, PowerPoint ya sebenarnya itu sih kalau melihat kemarin bimbingan Pak Budiono, berarti Bapak Ibu harus menampilkan video. Misalnya mengajarkan sholat, video apa yang ditampilkan, video Upin. Nah, atau prakteknya sholat di mana ditampilkan praktek sholat, tapi mungkin kalau praktek video tentang sholat di satu masjid itu kan cepat. Nah, Bapak Ibu menampilkan video, mungkin membuat video tentang praktek sholat anak-anak, kemudian Ibu Bapak videokan. Nah, itu digunakan sebagai video mengajarkan tentang praktek sholat. Jadi Ibu lagi mengajar tentang sholat. Kita akan memasuki praktek tentang pembelajaran sholat. Anak-anak lihat dalam praktek ini masing-masing gerakan yang benar itu coba dicermati. Nah, kemudian masing-masing dari kalian memberikan komentar. Nah, komentar nanti akan Ibu tunjuk. Jadi sumber belajar, Bu. Kalau saya tentang ini Bu, materinya tentang ketika bumi berhenti berputar, hari kiamat. Oh, tentang hari kiamat. Ya, Ibu carilah video tentang hari kiamat di mana. Berarti nggak boleh ngambil di YouTube ya Bu? Boleh ngambil di Boleh YouTube? lah. Boleh. Dari mana saja boleh. Boleh ngambil di YouTube, boleh. Tapi kan kadang-kadang YouTube itu kan lama, ya Ibu yang potong. Ya. Jadi kan harus masuk, nanti Ibu menampilkan anak-anak atau itu adalah proses tahap 1 dari pendekatan scientific approach. Kan yang pertama adalah mengamati. Berarti langkah pertama pembelajaran adalah mengamati video. Bunyi dalam RPP Ibu itu siswa menonton video atau siswa menyaksikan video yang diputarkan di awal pembelajaran. Atau siswa menonton video. Yang kedua, siswa membuat 3 pertanyaan. Yang ketiga, siswa mendiskusikan bersama 3 orang temannya. Jadi siswa mencari temannya, jadi mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang dibuat itu dengan teman atau dengan teman sebangkunya. Kan udah dapat kolaborasi. Berarti yang berikutnya tahap M berikutnya, M yang kelima M tentang mengkomunikasikan. Nah, siswa mewakili kelompoknya menceritakan atau menjawab pertanyaan guru. Nah, itu kan yang scientific, pendekatan scientific learning. Tapi kalau menggunakan pendekatan kolaborasi,
kolaborasi atau pendekatan discovery learning, Ibu lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu masuk ke dalam kegiatan inti. Saya pakai pendekatan pemecahan masalah, Bu. Ya, problem solving. Berarti Ibu pertama sekali harus ada masalah. Masalah apa yang Ibu tawarkan kepada anak-anak? Nah, berarti proses memecahkan masalahnya masuk di kegiatan inti. Pertama, anak dilihatkan video, kemudian anak diberikan sebuah masalah, anak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Berarti LKPD-nya Ibu itu harus berisi pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa dari masalah yang Ibu tampilkan dalam LK itu. Jadi ada cerita. Yang 5M itu ya, gitu. Jadi 5M-nya itu ada dalam kegiatan 2-3 yang kalau Ibu menggunakan problem solving approach, pendekatan PBL. Jadi jangan di conditionnya ditulis, biasanya di langkah-langkah pembelajaran, langkah inti pembelajarannya itu tidak ditulis. Ada yang kolaborasi, ada yang kritis. Oke. Dah? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, sama-sama. Udah ya semua? Siap? Meluncur lagi? Kita melanjutkan perjalanan? Ya? Iya. Ya. Ya, memperbaiki. Ya, Lagi, Bu. ya, silakan. Yang KI 1 sama KI 2-nya tuh enggak ditulis di RPPK, Bu, TP-nya. Enggak ada. Yang TP-nya itu hanya KI 34. KI 34 itu kalau kebetulan iya. Jadi yang ditulis di indikator sama dengan yang ditulis di TP. Kecuali dia di uraian di KD di atas, di KI. Oh. Nah, kan ada tuh. Jadi yang ditulis itu hanya yang KI 3, KI 4. Bisa saja hanya KI 3 tanpa KI 4. Karena kan enggak semua materi dipraktekkan. Ya. Atau mungkin hanya KI 4 tanpa KI 3. Tapi kalau Bu yang diceritakan Bu Jahiyah itu KI 3 dan KI 4. Masuk juga sikapnya sekaligus. Tapi dalam bentuk pengetahuan. Ya kan? Oke, baik. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa membantu memecahkan jawab masalah sedikit-sedikit yang dipikirkan oleh teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak pantas dilakukan selaku senior ya, apalagi selaku dosen. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan perjuangan. Saya. Terima kasih banyak, Bu. Semoga berhasil. Ya, amin. Pamit ya. Iya, Bu. Salah, Pak.